Bab 1211, katakan. Sampai Lan Xuanyu mengatakan bahwa dia telah memenangkan kejuaraan Dragon Racing Competition, dan mendapat manfaat darinya, dia akan memiliki Dragon Power Hall tingkat tinggi miliknya sendiri. Suasana hanya menjadi sedikit santai. Master Poseidon berkata, artinya, metode tempering tubuh klan naga sebenarnya bisa diolah. Apakah itu benar? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu saja. Tetapi ketika berlatih, Anda perlu memiliki energi kehidupan yang sama untuk memberi makan tubuh Anda, menambah konsumsi dalam proses temper, dan memperbaiki kerusakan. Jika tidak, hanya ini akan menjadi kontraproduktif. Pemburu harta karun saya dapat melakukan ini, tetapi perlu memiliki energi yang cukup baginya untuk berubah. Petik 2. Tuan Poseidon berkata, lalu bagaimana menurutmu? Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, setelah pemahaman mendalam tentang Tianlongxing, saya pikir planet ini benar-benar dapat dianggap sebagai harta kosmik. Saya tidak tahu apakah ada energi kehidupan yang kuat di tempat lain di alam semesta. Tapi setidaknya di antara planet-planet yang telah saya lihat, bintang naga itu unik. Jika Pegasus juga berada di level ini, maka kedua planet ini sebanding dengan keberadaan alam dewa. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana rilem dewa itu, tetapi sebuah planet dapat melahirkan begitu banyak pembangkit tenaga superdewa. Bagi planet itu sendiri, kekuatan energi asli dan inti kehidupan yang besar tak terhitung. Setidaknya 100 kali lipat dari planet rumah kita. Lebih dari itu, planet seperti itu, jika ia melangkah lebih jauh, ia kemungkinan akan dapat menjadi keberadaan yang seperti dewa. Jika dihancurkan, itu akan sangat disayangkan. Jika kita dapat menduduki Draco dan Pegasus, seluruh galaksi Ryoma akan mengikuti. Kami ada di tangan kami. Tapi jenis pekerjaan ini, saya tidak berpikir itu harus ditempati oleh serangan armada ruang angkasa. Selain itu, menurut penilaian saya, jika kami benar-benar berjuang keras, peluang kami untuk menang masih sangat kecil. Petik 2. Jadi, aku berpikir bahwa jika kamu ingin mendapatkan Draco dan Pegasus, metode infiltrasi bertahap harus yang terbaik. Jika kita dapat menarik beberapa kekuatan teratas dari dua planet ini, dan kemudian menaklukkan beberapa, akhirnya, kita akan mendapatkan kendali atas planet ini. Dengan mendapatkan dukungan planet-planet melalui metode evolusi damai ini, Anda dapat memperoleh dua planet paling berharga dengan biaya paling murah. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Wang Tianyu tidak bisa membantu tetapi berkata, Xuanyu, bagaimana saya pikir Anda berbicara tentang malam Arab? Bagaimana kita bisa membiarkan sebuah planet dengan puluhan pembangkit tenaga super level dewa untuk secara damai dikembangkan oleh kami? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, itu tidak sepenuhnya mustahil. Aku mengatakan ini berdasarkan penilaian setelah memahami klan naga. Garis darahku cukup istimewa dan berasal dari orang tuaku. Pada titik ini, matanya tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk padanya dan memberi isyarat baginya untuk melanjutkan. Lan Xuanyu berkata, orang tua saya masing-masing memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Dalam pertempuran Dewa Alam sebelumnya, Dewa Naga, sebagai yang paling kalah, dibagi menjadi dua bagian. Dan karena saya kristalisasi kehidupan orang tua saya, jadi saya memiliki darah mereka berdua pada saat yang sama. Kedua darah ini telah berkonflik dalam tubuh saya dan hampir membunuh hidup saya. Tetapi ketika latihan saya semakin dalam, secara bertahap, saya mulai bisa menyerap dua garis keturunan ini telah menggabungkan mereka. Petik 2. Terutama kali ini di Dragon Star, berdasarkan metode tempering kekuatan naga, aku pada dasarnya menggabungkan keduanya. Setelah menggabungkan mereka, garis darahku mulai bergerak ke arah garis darah Dewa Naga. Transformasi. Saya punya perasaan bahwa ketika saya menembus tingkat dewa, garis keturunan Dewa Naga saya akan benar-benar pulih. Dewa Naga yang dulu nyata adalah pembangkit tenaga tingkat Raja Dewa, dan merupakan eksistensi teratas di antara para Raja Dewa. Yuze seluruh klan naga. Menurut penilaianku, periode transformasi naga yang muncul pada bintang Tianlong disebabkan oleh kontak antara ruang kecil yang disebut dunia naga dan planet. Jika tidak, bintang Tianlong masih akan memerintah klan Tianma sebelumnya. Petik 2. Dan asal-usul dunia naga mungkin terkait dengan klan naga yang pernah membusuk, dan bahkan mungkin pemakaman klan naga. Aku belum ada di sana. Setelah kembali kali ini, aku harus memiliki kesempatan untuk memasuki tempat itu untuk menilai. Alasan penghakiman ini adalah bahwa naga akan memperlakukan saya sebagai orang mereka sendiri,
bahkan ksatria naga tingkat dewa tidak pernah meragukan garis keturunan dan identitas saya. Dengan kata lain, garis keturunan naga mengalir melalui mereka, ini mungkin sama dengan naga yang kita tahu. Petik 2. Ada aturan di antara naga, yang disebut supremasi darah. Jika suatu hari, aku juga bisa mengolah ke tingkat dewa super, dan bahkan memulihkan kekuatan dewa naga asli, maka adalah mungkin untuk mendominasi naga. Setelah aku bisa mendominasi klan naga, yang bertanggung jawab atas semua ksatria naga, maka bintang naga ada di ujung jarimu. Bahkan jika itu adalah Pegasus, evolusi damai akan secara alami selesai. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, meskipun semua orang yang hadir di tempat kejadian semuanya adalah Raja Poseidon, mereka masih sangat tercengang. Si anak berani terlalu banyak berpikir, menjadi dewa naga, dan kemudian mendominasi klan naga. Master of the Sea God Pavilion tidak bisa tidak melihat Tang Wulin yang duduk di kursi utama, dengan tatapan bertanya di matanya. Jelas, dia bertanya pada Tang Wulin apakah apa yang dikatakan Lan Xuanyu layak. Setelah Tang Wulin merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, itu mungkin. Aku tidak tahu kekuatan seperti apa yang pernah dimiliki Dewa Naga. Tapi kalian semua harus memahami situasiku. Bahkan jika aku telah mencapai Dewa Super, level ini tidak sepenuhnya mengintegrasikan semua kekuatan Raja Naga Emas. Ini masih pendek dari segel terakhir. Dan ini adalah segel yang aku tidak berani membuka. Dengan kata lain, mantan Raja Naga Emas setidaknya puncak dari tingkat Dewa Super itu sendiri, bahkan ini adalah kultivasi awal dari Raja Dewa. Jika Anda menambahkan Raja Naga Perak dan dua penggabungan, kekuatan mantan Dewa Naga berada di luar imajinasi kita. Dengan asumsi bahwa Xuanyu benar-benar dapat menjadi Dewa Naga dan menjadi naga nyata dewa, maka sangat mungkin untuk menaklukkan bintang naga surgawi. Namun hampir mustahil untuk mencapai Raja Dewa tanpa keberadaan alam dewa karena energi yang dibutuhkan untuk menjadi raja-raja sangat besar. Sederhananya, bahkan jika dia menyedot seluruh bintang ibu sendirian, itu tidak akan cukup untuk menjadi Raja Dewa. Xuanyu, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya pasti benar, dan sebagai pembangkit tenaga super tingkat dewa, dia harus sangat akurat dalam hal ini. Saya mengerti. Saya juga tahu bahwa sulit untuk menjadi Dewa Naga. Tetapi saya tidak berpikir itu sama sekali mustahil. Gagasan ini terutama didasarkan pada beberapa penilaian, tidak optimis secara membabi buta. Menurut apa yang telah kita lihat sejauh ini, Tang Longtai di dalam, ada energi Dewa Naga yang sangat besar. Ini yang saya rasakan secara pribadi setelah realisasi spiritual. Saya juga menyerapnya selama pertempuran di kontes naga. Silakan lihat. Petik 2. Saat berbicara, Lan Xuanyu berdiri, warna samar melintas di bawah matanya, dan kemudian, di depannya, sepotong cahaya dan bayangan muncul. Cahaya dan bayangan agak kabur, tetapi semua orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, sehingga mereka dapat secara alami menilai bahwa itu adalah efek visualisasi mental. Hanya ketika saya keluar, anak itu sudah memanifestasikan rohnya. Anda tahu, ini adalah satu-satunya jalan menuju tingkat dewa. Ini juga berarti bahwa kekuatan spiritual akan berevolusi dari tingkat alam spiritual ke alam asal ilahi, yaitu tingkat ilahi. Secara umum, hanya ekstrim Douluo yang dapat mencapai tingkat spiritual seperti itu, dan langkah selanjutnya adalah kesadaran ilahi. Dalam gambar itu, tubuh Lan Xuanyu berkedip, dan dia terbang cepat. Di depannya, ada dinding batu besar. Sambil menunjukkan visualisasi spiritual, Lan Xuanyu berkata, saya terbang ke atas di sepanjang Seng Longtai. Menurut pemburu harta karun, Seng Longtai ini mungkin adalah artefak super yang dibangun oleh Dewa Naga sekali, dan itu disebut. Itu adalah pilar naga yang sedang naik daun. Pada awalnya, aku punya perasaan tentang platform naga yang naik. Tapi ketika kekuatan mentalku berevolusi, perasaan ini menjadi jelas. Petik 2. Bab 1212, jangan biarkan dia kembali. Berbicara tentang ini, dalam gambar, ia terbang, seolah kecepatannya melambat, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi terdistorsi. Lalu ada kilatan cahaya berwarna tak terbatas. Lan Xuanyu mengangkat tangan kanannya, dan potongan-potongan sisik 7 warna keluar dari bawah kulitnya dan menutupi telapak tangannya. Itu adalah sisik 7 warna. Pavilion Master Dewa Laut melihat ini, matanya mendadak kental, menoleh untuk melihat Tang Wulin, dan berkata, kapan Anda dan Dewa Naganya berubah? Tang Wulin mengangguk,
Ya, jalur yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Tetapi bagi kami, itu adalah keterampilan fusi bela diri dan jiwa. Baginya, itulah yang ia tunjukkan. Lan Xuanyu berkata, setelah secara pribadi merasakannya, saya menemukan bahwa ada sejumlah besar energi Dewa Naga yang tersimpan di platform Shenglong ini. Itu harus terkait dengan ruang kecil yang disebut dunia naga. Dan itu juga harus terkait dengan Dewa Naga. Saya hanya menyerap sedikit energi kemudian, yang sangat membantu saya. Saya pikir energi Dewa Naga di dalamnya mungkin ditinggalkan oleh mantan Dewa Naga. Saya tidak tahu persis berapa banyak energi Dewa Naga yang ada jelas, tetapi itu pasti angka astronomi. Petik 2. Aku mengerti apa yang dikatakan Paman Le. Dalam keadaan normal, jika kamu ingin menjadi Raja Dewa, aku khawatir itu adalah energi yang tidak bisa diberikan oleh bintang Douluo. Tetapi bagaimana jika energi yang aku serap milik warisan Dewa Naga? Aku pikir masih ada sedikit kesempatan, setelah semua, alam dewa sebelumnya juga diciptakan oleh Raja Dewa. Jadi, dari mana Raja Dewa pertama berasal? Ia juga menarik energi dari alam semesta dan akhirnya berkultivasi untuk mencapai tingkat Dewa Raja dan menciptakan alam dewa. Karena nenek moyang kita bisa. Kita sekarang memiliki sumber daya yang sangat besar, saya pikir itu tidak sepenuhnya mustahil. Shenglong Zhu adalah bukti pertama yang saya pikir ada peluang. Petik 2. Bukti kedua berasal dari persepsi awal saya setelah memanjat platform naga untuk pertama kalinya. Transformasi mental menjadi naga naik pertama. Setelah menjadi kepala naga yang naik, dengan bantuan ksatria naga hitam Luo Yayuan, semua yang dilihatnya. Warna yang sama terang, tetapi warnanya tampak lebih berlimpah dan kaya. 9 warna berkedip. Meskipun itu hanya sesaat, Lan Xuanyu pada saat itu pingsan. Tetapi saya masih merekam momen yang saya lihat pada waktu itu. Tan Longtai harus menjadi jembatan atau medium yang menghubungkan dunia naga. Dan di sana, apa yang saya lihat adalah 9 warna, tetapi saya dapat yakin bahwa itu pasti energi Dewa Naga. Dengan kata lain, di dunia naga, kemungkinan ada energi Dewa Naga yang tersisa. Dan energi Dewa Naga tidak dapat diserap oleh naga-naga itu, hanya aku yang bisa menyerapnya. Jika penilaianku benar, tempat itu milik kuburan naga, maka, aku curiga bahwa Dewa Naga akankah tulang-tulang naga ada di sana. Jika ya, maka tulang-tulang Dewa Naga dan kekuatan dunia naga semuanya sangat membantu bagi saya untuk menjadi Dewa Naga. Dunia naga menambah pilar naga yang meninggi, dan bintang naga besar energi. Saya pikir mungkin bagi saya untuk berhasil. Setidaknya dalam teori. Petik 2. Tentu saja, aku tahu betul bahwa ini sangat sulit. Untuk menyerap semua ini, tidak hanya kekuatanku harus terus ditingkatkan, tetapi yang lebih penting, para ksatria naga tidak boleh curiga. Hanya dengan mendapatkan persetujuan mereka, atau bahkan menjadi mereka hanya satu dari mereka yang benar-benar dapat memperoleh sumber daya ini. Setidaknya untuk saat ini, lancar. Petik 2. Tapi itu juga sangat berbahaya pada saat yang sama. Tang Wulin berkata, saya akui bahwa semua yang Anda katakan dapat ditetapkan secara teori. Namun, Anda adalah manusia, dan ada jejak manusia yang tak terhapuskan pada Anda. Tidak peduli bagaimana kamu terlihat seperti naga, ada kemungkinan untuk mengungkapkan barang-barangmu. Jika kamu melanjutkan rencanamu, kamu pasti akan masuk lebih dalam ke dunia naga, begitu kamu ditemukan. Di depan begitu banyak pusat kekuatan super dewa, kamu tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Petik 2. Lan Xuanyu terdiam, tentu saja dia tahu betapa berbahayanya segala yang dia hadapi. Tanpa sadar, dia mengalihkan pandangannya ke Tang Sek 2. Ya, aku mengerti ini, jadi aku berharap sebelum aku benar-benar dewasa, aku bisa mendapatkan lebih banyak dukungan dari kampus dan Tang Sek. Setidaknya aku bisa menjamin bahwa aku memiliki kesempatan untuk keluar setelah ketahuan. Hanya setelah benar-benar mencoba dan menghubungi saya bisa mengerti seberapa cepat kecepatan kultivasi di Tianlongsing. Metode tempering tenaga naga cukup bagi saya untuk menggunakannya seumur hidup. Setelah kembali kali ini, saya akan berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan saya dan menahan diri. Jika tidak perlu, aku tidak akan pergi ke alam naga dengan mudah. Lalu aku akan mencari kesempatan untuk menerobos bintang naga langit. Aku percaya bahwa jika aku bisa menembus level dewa, darah dewa naga akan benar-benar pulih. Lalu, aku memiliki jejak manusia. Itu akan sepenuhnya ditutup-tutupi. Selama saya tidak mengatakannya,
mereka tidak akan lagi dapat menilai identitas saya sebagai manusia. Pada saat yang sama, dengan bantuan Dragon Power Hall, saya akan membantu mitra saya untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Dengan kekuatan naga yang berlimpah sebagai energi inti, plus dengan transformasi dari pemburu harta karun, kita semua 33 Tianyi dapat menyelesaikan penempaan tubuh. Penyelesaian penempaan tubuh berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menembus tingkat dewa di masa depan. Petik 2. Untuk menaklukkan Draco dengan cara yang aku katakan, itu jelas bukan hal yang semalam. Mungkin butuh waktu yang sangat lama. Selama waktu ini, aku berharap untuk dapat menumbuhkan lebih banyak melalui sumber daya di Draco. Pembangkit tenaga setingkat dewa, kalian seharusnya sudah senior yang merasa bahwa pohon abadi hari ini berbeda dari masa lalu. Petik 2. Master Pavilion Poseidon diam-diam mengangguk, rencana Anda berhasil. Saya telah mendengar Xiao Wang berkata, Anda membawa kembali sejumlah besar energi kehidupan. Lan Xuanyu berkata, iya. Jadi, kali ini saya pergi lagi, saya berharap untuk mengambil semua binatang roh tanaman berumur 100.000 tahun. Biarkan mereka juga tersebar di bintang surgawi untuk berlatih. Saya pikir, paling banyak 1 atau 2 tahun, mereka semua dapat dinaikkan ke tingkat dewa dengan energi besar di Dragon Star. Aku tidak tahu apakah itu akan lebih tinggi di masa depan. Tapi aku yakin bahwa akademi kita, dan bahkan seluruh federasi, akan memiliki jumlah mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya karena hal ini. Kekuatan besar tingkat dewa. Selain itu, setelah roh tumbuhan binatang mencapai tingkat dewa, manfaatnya akan lebih besar. Buah-buahan yang mereka simpulkan, dan energi kehidupan yang melimpah, juga dapat memberi manfaat bagi para guru dan siswa di perguruan tinggi. Lebih dari 100.000 tahun jiwa buas, ditambah ke-33 Tianyi kita, jika mereka semua mencapai level dewa dalam waktu dekat, kemudian, bahkan jika itu di atas bintang Tianlong, kita akan memiliki tingkat pelestarian diri tertentu. Pada saat yang sama, juga dimungkinkan untuk menggunakan energi kehidupan Draco untuk membantu pohon keabadian berevolusi kembali, sehingga planet induk dapat berevolusi. Petik 2. Mencapai Dewa Naga adalah impian pamanku. Dalam proses mewujudkan mimpi ini, aku berharap dapat membantu lebih dari kita menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Selama kita mengumpulkan cukup banyak, aku bisa posisi dalam perlombaan naga terus meningkat. Saya pikir semuanya mungkin. Petik 2. Yilao menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit, setelah mendengar kata-kata Xuanyu. Terus terang, reaksi pertama saya adalah saya semakin tua. Gagasannya terlalu berani, tetapi juga terlalu menarik. Bahkan jika kesempatan seperti itu ditempatkan di depan saya khawatir saya tidak akan memanfaatkannya. Petik 2. Master Pavilion Poseidon tertawa, matanya menatap Tang Wulin, tetapi mulutnya berkata, kepribadian yang berani ini sama seperti saya. Saat itu, ketika saya adalah meriam manusia, itu bahkan lebih gila darinya. Sedikit, dia agak mirip anakku. Petik 2. Ekspresi wajah Tang Wulin menegang, dan dia batuk, dan berkata, tidak banyak orang hari ini, tetapi semua orang dapat memilih apakah akan mendukung gagasan Xuanyu. Master Pavilion Poseidon berkata dengan ringan, dia adalah putramu. Jika Anda mendukung, saya tidak punya alasan untuk tidak mendukungnya. Itu tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Tang Wulin berkata tanpa ragu, dari sudut pandang batin, saya berharap untuk menahannya di Pavilion Dewa Laut dan tidak membiarkannya kembali. Biarkan dia tetap di sisiku. Ini adalah cara paling aman. Adapun masa depan di luar, terlepas dari banjir, keluarga kami dapat menjalani kehidupan yang stabil, apapun kondisinya. Petik 2. Bab 1213, Ayah. Sebagai pembangkit tenaga super dewa, dia tidak melebih-lebihkan. Bahkan di seluruh alam semesta, mereka cukup untuk bertahan hidup di mana saja. Mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit lamban, tetapi dia dengan cepat melihat senyum di wajah Tang Wulin, tapi, aku tidak bisa melakukan itu. Setiap orang memiliki hak mereka sendiri untuk memilih kehidupan. Dia adalah orang dewasa, sebagai seorang ayah, aku hanya bisa menghargai pilihannya, dukungan tanpa syarat, melakukan segala yang mungkin untuk melindungi keselamatannya. Kali ini aku akan kembali bersamamu dan menunggumu di armada ke-7, jika kau memiliki bahaya, aku akan muncul di sisimu sesegera mungkin. Bahkan di hadapan Ksatria Naga, kita harus memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2.
Sebagai pembangkit tenaga super berkelas dewa, jika dia memasuki Dragon Star, dia mungkin akan merasakan, tetapi jika dia menunggu di armada ruang angkasa, tidak ada masalah. Mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, semua orang yang hadir tidak bisa menunjukkan keterkejutan, tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa menahan senyum. Status Tang Wulin terlalu istimewa, di seluruh Federasi Douluo, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pahlawan hebat yang menyelamatkan umat manusia ribuan tahun yang lalu. Karena itu, tidak ada yang bisa memerintahkannya, apakah itu Douluo Federation, Shrek Academy atau Tang Sek. Saya hanya bisa berharap dia tetap di sini. Sekarang dia secara aktif meminta untuk pergi ke armada ruang angkasa, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi Federasi. Tentu saja, ini untuk melindungi sang putra. Bersamanya, Lan Xuanyu, dan bahkan sumber daya yang dibawa Lan Xuanyu ke Akademi Shrek, tentu saja memiliki jaminan besar. Ini tentu saja luar biasa untuk kampus. Hanya Lan Xuanyu yang ragu, tapi, Paman Le, Guru Nana, dia, Tang Wulin tersenyum sedikit, dia sudah membaik. Jika aku merasa benar, dia akan segera keluar dari cangkangnya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Jika mungkin, kami akan menemanimu. Kami sangat berhutang budi kepada Anda, dan selama sisa hidup kami hanya akan hidup untuk satu sama lain dan Anda. Petik 2. Penonton tenang, mata Tang Wulin tenang, dan dia memandang Lan Xuanyu, yang duduk di sisi yang berlawanan, di bagian bawah meja panjang paviliun Dewa Laut, dengan hanya kedamaian di matanya. Tetapi dalam kedamaian itu penuh dengan emosi. Hati Lan Xuanyu sedikit bergetar, dan dia hampir berkata, "Ayah." Tang Wulin tercengang, senyum di wajahnya langsung menegang, tapi tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia telah mengingat banyak masa lalu. Dalam hidupnya, ia telah mengalami banyak angin dan ombak besar hingga saat ini. Tapi panggilan ini, panggilan Lan Xuanyu, membuat otaknya menjadi kosong dalam sekejap. Dia memanggil saya, anak saya akan memanggil saya. Dia memanggilku ayah. Apa yang lebih hebat dari ini? Tang Wulin meletakkan tangannya di atas meja tanpa sadar. Wajah kaku itu perlahan-lahan menunjukkan senyum dari hati, dan dia mengangguk ke Lan Xuanyu. Matanya merah ketika dia tidak tahu kapan dia tidak bisa membiarkan air mata jatuh. Baik, ini adalah pertemuan Poseidon Pavilion. Bahkan di seluruh federasi, ini adalah pertemuan tingkat tertinggi dan tingkat tertinggi. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang ingin mengganggu ayah dan anak itu. Master Pavilion Poseidon memalingkan wajahnya, dia tidak bisa tidak berpikir, jika dia memiliki kesempatan di awal, bahkan jika dia menggunakan beberapa cara memalukan untuk melahirkan seorang anak untuknya. Mungkin pilihan selanjutnya akan berbeda. Lan Xuanyu menyeka air matanya merah, tetapi dia memandang Tang Wulin sambil tersenyum, "Oke, kita bersama, dan tidak berpisah." Tang Wulin mengangguk. Dalam hatinya, pria yang pernah muncul di dunianya memegang trisula emas tiba-tiba muncul. Kapan mereka bisa kembali? Saya sangat merindukan reuni keluarga. Jika Anda benar-benar bisa menunggu hingga hari itu, bahkan jika sudah mati, itu akan sia-sia. Terus memilih. Tang Wulin sudah pulih, dan mengangguk meminta maaf kepada yang lain. Tangan Pavilion Master Poseidon telah diangkat. Beberapa orang lain juga mengangkat tangan mereka tanpa ragu-ragu. Meng Fei tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu harus didukung, terutama karena takut dipukuli sampai mati oleh mahkota. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Dengan dukungan Tang Wulin, itu sebenarnya berarti bahwa tidak ada yang akan menentang apapun. Poseidon Master memandang Lan Xuanyu, dan berkata, dukungan apa yang kamu butuhkan? Akademi dan Sekte Tang akan habis-habisan. Lan Xuanyu berkata, pertama-tama, ketika aku kembali kali ini, aku akan mengambil semua binatang roh tumbuhan yang belum mencapai titik kritis tingkat dewa untuk kembali, dan melanjutkan rencana asli kita. Selain itu, aku memperkirakan bahwa setelah kembali kali ini, itu akan mengintai di sana untuk waktu yang lama. Bahkan jika sesuatu kembali, saya akan kembali ke armada ke-7 dan menyampaikan berita itu kembali. Saya tidak akan kembali dengan mudah. Saya akan membiarkan mitra saya mengangkut sumber daya ke sana dengan transportasi. Kembali termasuk binatang roh tumbuhan yang berada di ambang menerobos. Ketika mereka menembus tingkat dewa, saya pikir lebih baik untuk kembali dan membuat terobosan. Mereka telah menyerap energi kehidupan yang cukup di sana, dan terobosan tidak akan mengkonsumsi keabadian. Pohon itu,
Itu juga lebih aman, karena aku khawatir gerakan menembus level dewa akan menarik perhatian ras naga. Petik 2. Akhirnya, saya berharap untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari teknologi Tangsek. Kali ini saya membawa kembali beberapa mayat naga. Mayat-mayat ini harus digunakan untuk membuat kapal perang ekologis. Pada saat yang sama, saya berharap bahwa kapal perang Yinjia dapat digunakan oleh kita. Kapal perang ini harus menjadi yang paling canggih saat ini. Begitu kita beradaptasi, efeknya akan sangat hebat. Ini jauh lebih baik daripada kapal perang Tianyi kita saat ini. Hanya kapal perang ekologis yang kuat yang bisa membiarkan kita menyingkirkan pembangkit tenaga listrik kelas Dewa Super. Bisa jadi, setelah beberapa saat mengumbar, Poseidon Master berkata, aku bisa memberikannya kepadamu. Kamu bisa menggunakan mayat naga yang kamu bawa sebagai gantinya. Tubuh naga sebenarnya yang paling cocok untuk membuat kapal perang ekologis. Lan Xuanyu mengalihkan pandangannya ke Meng Fei dan Tang Miao, tersenyum, dan berkata, akhirnya, dua ruang utama akan memberiku sesuatu untuk menyelamatkan hidupku. Bisakah gudang senjata tabu kami dibuka sepenuhnya untukku? Baik Meng Fei dan Tang Miao tampak kaku. Tang Miao tidak bisa membantu tetapi berkata, yang lain ingin barang-barang di gudang senjata untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika Anda menginginkannya, saya takut mereka benar-benar ingin menggunakannya. Tidakkah Anda ingin mendapatkan seluruh bintang naga? Apa yang ingin Anda lakukan dengan barang-barang di gudang senjata tabu? Lan Xuanyu berkata, di depan pembangkit tenaga super level dewa, saya takut bahwa saya bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk berjuang sekarang. Hanya dengan bantuan benda asing ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ini juga untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, hal-hal baik juga bisa ada di sana. Serbaguna, Meng Fei memandang pada Master Pavilion Sigat Pavilion, ini terserah Master Pavilion untuk memutuskan. Hal-hal dari gudang senjata yang tabu. Master Pavilion Poseidon terdiam beberapa saat, lalu memandang ke arah Lan Xuanyu, dan berkata, jangan putus asa, biarkan dia memilih yang lain. Lagi pula, ada yang salah, aku akan menemukan ayahnya. Tang Wulin sedikit tercengang, dia mungkin masih tahu seperti apa putranya. Dalam banyak kasus, Lan Xuanyu tidak hanya memiliki ide liar, tetapi juga sangat berani melakukannya. Dalam hal keberanian, saya benar-benar lebih rendah saat itu. Sama seperti terakhir kali, saya meledakkan planet orang lain, hampir membuat klan Yukong gila. Tetapi meskipun tampaknya sembrono, itu membawa kembali pencipta sejati Kong Yuanjing. Sekarang mulai diam-diam menghasilkan kristal sumber kosong. Meskipun ini hanya sementara, sudah dapat diproduksi secara massal. Perak ajaib yang dibawa Lan Xuanyu sudah cukup untuk mendukung. Kristal sumber kosong ini mendukung perlombaan besar di galaksi kuda naga. Dengan ini, Tangsek pasti akan memimpin era dalam teknologi ruang angkasa di masa depan. Ini sama sekali tidak sebanding dengan klan Yukong. Master Pavilion Poseidon berkata lagi, Yinjia Dapeng saat ini sedang mengalami transformasi, dan akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk menyelesaikan upgrade. Setelah transformasi, itu pasti dapat dianggap sebagai kapal perang paling maju yang dikenal sejauh ini. Kekuatan-kekuatan super kelas dewa sudah cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Wulin, kau bisa mengendarai kapal perang Dapeng perak lapis baja. Ksatria juga bisa bertanding. Petik 2, Bab 1214, Sistem Pemanenan Energi Luar Angkasa. Tang Wulin menyentuh hidungnya dan berkata, oke, kalau begitu aku akan belajar. Dia tidak memiliki pengalaman dalam mengemudikan kapal perang. Untungnya, kapal perang ekologis lebih mengandalkan manipulasi kekuatan spiritual. Dengan kekuatan dan kekuatan garis keturunan Tang Wulin, seharusnya tidak sulit untuk mengendalikannya. Meskipun ukurannya hanya seukuran kapal perang biasa, kapal perang ini saat ini merupakan kapal perang ekologis yang diproduksi oleh Tangsek. Teknologi tercanggih Old Tangsek akan muncul di kapal perang ini. Master of the Sea God Pavilion memandang Lan Xuanyu dan berkata, Xuanyu, jika mungkin, dapatkan mayat naga tingkat dewa. Jika mayat naga tingkat dewa digunakan untuk membuat kapal perang ekologis, kekuatannya pasti akan meningkat. Ini jauh lebih kuat daripada sebelum dia masih hidup. Kita sekarang memiliki kristal sumber udara yang cukup untuk mendukung transformasi dan energi itu sendiri. Sistem pengumpulan energi ruang angkasa yang baru dikembangkan telah diuji dengan sukses. Dalam hal teknologi bimbingan jiwa, kita setidaknya 100 di depan Federasi tahun. Sistem pengumpulan energi ruang angkasa. Apa itu?
Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Fei berkata, faktanya, ada banyak bentuk energi di alam semesta. Sebagai contoh, sinar bintang dan banyak bahan radioaktif seperti ini. Sistem pengumpulan energi ruang kita mampu melewatkan energi dari bagian-bagian ini di ruang angkasa. Energi ruang dipandu dan dikumpulkan, bahkan dapat dikumpulkan di lubang cacing. Dengan cara ini, Anda dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengekstraksi logam langka sebagai energi. Secara teori, selama ada cukup sumber kristal kosong untuk mendukungnya, Anda dapat pertempuran berlanjut. Sumber kristal kosong ukuran kuku sudah cukup untuk mendukung sistem pemanenan energi ruang selama lebih dari 1 tahun. Pikirkanlah, betapa hemat sumber daya ini. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu segera terkejut, baru kemudian dia tahu bahwa dalam hal teknologi, Tang Sek telah mencapai tingkat seperti itu. Ini bisa disebut mengejutkan. Menyerap energi yang tersebar di ruang angkasa. Ini tidak sesederhana itu, yang melibatkan tidak mengetahui banyak pengetahuan teknologi. Ternyata Tang Sek telah mencapai tingkat penelitian dan pengembangan teknologi ruang angkasa ini. Terakhir kali dia melihat kapal perang transportasi federal memiliki teknologi pelipatan ruang, dia masih iri padanya. Sekarang tampaknya tidak perlu iri, teknologi luar angkasa Tang Sek jauh lebih maju daripada federasi. Ini semua dipasang di Yinjia Dapeng. Tanya Lan Xuanyu. Ya, itu sebabnya perlu reformasi, Paviliun Master Poseidon berkata dengan suara yang dalam. Lan Xuanyu berseru, dengan cara ini, kita lebih aman di Tianlongsing. Poseidon Master berkata, Anda telah mendapatkan semua ini dengan jasa Anda. Terus bekerja keras. Terus terang, saya suka rencana Anda untuk melahirkan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Jadi, Anda harus melakukan yang terbaik. Semuanya dapat menutupi identitas Anda. Seperti kata pepatah, itu akan mempengaruhi seluruh tubuh Anda. Begitu ada masalah, kemungkinan semua pencapaian sebelumnya akan ditinggalkan. Kali ini Anda pergi ke Tianlongsing, saya akan membiarkan peneliti ilmiah Tang Men pergi bersama Anda satu perjalanan. Siapkan susunan teleportasi lintas ruang pada Tianlongsing. Ketika ada bahaya nyata, kita bisa teleportasi kita semua kembali ke Yinjia Dapeng dalam waktu singkat. Petik 2. Array teleportasi terarah. Mata Lan Xuanyu berbinar. Dia akan melakukan ini juga, tetapi apa yang dia lakukan hanyalah lingkaran sihir sederhana yang dipandu oleh jiwa, dan dia perlu mengandalkan kekuatan ruangnya sendiri selama proses transmisi. Dengan kata lain, teleportasi tidak dapat diselesaikan tanpa dia. Adapun susunan teleportasi yang Poseidon Master katakan, itu jelas mungkin bagi siapa saja untuk menggunakannya melalui teknologi. Menempatkan ini pada Denon adalah untuk menggertak keterbelakangan Denon dalam teknologi. Selain itu, keuntungan terbesar dari pembentukan undang-undang ruang angkasa ini adalah bahwa ia menyelesaikan kekhawatirannya. Untuk Lan Xuanyu, kekhawatiran terbesar adalah bahwa begitu ia mengekspos dirinya sendiri, maka rekan-rekannya kemungkinan akan terpapar semua karena reaksi bersama. Apakah itu Tianyi 33 atau binatang roh tanaman berusia ratusan ribu tahun di Akademi Shrek, begitu ada bahaya, itu akan menjadi kerugian besar. Jika mitra juga dapat pergi dengan berteleportasi tanpa kehadirannya, keamanan sangat ditingkatkan. Meskipun perasaan dari kelompok kekuatan super dewa tingkat kemungkinan akan ditemukan tanpa binatang berburu harta karun yang menutupi napas mereka, jika ada kelompok kekuatan super dewa tingkat seperti Paman Le yang mengendalikan Yinjia Dapeng untuk merespons, kemungkinan semua orang pergi dengan aman masih bagus. Paviliun Poseidon mengangguk dan berkata, jarak jauh, transmisi directional skala besar dari array sihir, dan 2 arah. Tetapi ketika digunakan, itu akan mengkonsumsi energi ruang sesuai jaraknya. Sebenarnya, kita sudah memiliki teknologi ini, tetapi masalah muncul. Dalam hal energi, tanpa energi atribut ruang yang cukup, itu tidak akan dapat menghasilkan efek maksimum. Dan kristal sumber kosong yang Anda bawa kembali dan akar kristal sumber kosong telah sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Lan Xuanyu telah membuat banyak penghargaan untuk Akademi sejak insiden Long Yuanjing terakhir. Namun, kontribusi terbesar adalah membawa cacing kembali ke langit. Keberadaan bak langit membuat seluruh ras Yukong menjadi makmur, bahkan dengan kekuatan naga dan Pegasus, mereka masih dapat memiliki tempat di galaksi naga dan kuda, bahkan naga dan Pegasus harus memberikan perhatian khusus padanya. Itu bisa dilihat perannya. Cacing kosong dapat melahirkan kristal sumber yang kosong, selama ada cukup perak ajaib untuk memberinya makan,
itu tidak akan berakhir pada harga yang mengerikan dari kristal sumber kosong saat ini. Hal-hal ini benar-benar astronomi. Pada saat yang sama, Shrek Academy dan Tang Sekte memiliki landasan yang cukup dalam penelitian panduan jiwa atribut spasial. Yayasan semacam ini cukup bagi perguruan tinggi dan Tang Sek untuk membuat lompatan dalam teknologi ruang angkasa dalam waktu singkat. Selama ada bak gratis, kontribusi Lan Xuanyu ke akademi dapat dikatakan terus meningkat. Ini bagus. Wajah Lan Xuanyu penuh sukacita. Tang Miao tersenyum dan berkata, omong-omong, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Justru karena bak kosong yang Anda bawa kembali, banyak teknologi ruang angkasa kami yang mandek telah dimulai kembali dan telah membuat kemajuan luar biasa dalam waktu singkat. Menerapkan banyak ilmu dan teknologi ruang angkasa yang hanya ada dalam desain dan penelitian dasar. Sekarang semua peneliti ilmiah kami di Tangmen hampir semuanya bekerja pada ilmu dan teknologi ruang angkasa. Hanya dalam 6 bulan, kami telah mencapai langkah besar dalam ilmu dan teknologi ruang angkasa. Dan itu masih berkembang pesat. Sekarang telah terbukti bahwa Skywalm dapat terus memproduksi Sky Origin Crystals. Pavilion Master, saya pikir kredit ini juga dapat diterapkan pada Xuanyu. Oleh karena itu, saya pikir tabu Arsenal memang dapat digunakan untuk dia berbalik. Meskipun pemboman terakhir planet 76 membuat kita takut, saya harus mengakui bahwa dia bukan sekadar gegabah, tetapi tindakan yang terencana. Petik 2. Master Pavilion Poseidon mengangguk dan berkata, jika Anda pantas, Anda harus diberi hadiah. Kami telah membahas sebelumnya, dan ada pertanyaan tentang hadiah Lan Xuanyu. Karena kontribusi besar yang telah Anda buat, sulit bagi Akademi dan Tang Sekte. Perkiraan bantuan. Jadi, ada 3 hadiah. Pertama, Anda akan diberi 10 lencana Red Shrek. Petik 2. Lencana merah adalah hadiah lencana level tertinggi untuk Shrek Academy. Nilainya tidak terhitung, dan dapat ditukar dengan apapun di Akademi dan Tangmen. Penghargaan berat 10 lencana merah, ini mungkin belum pernah terjadi sekali dalam sejarah Akademi Shrek. Tentu saja, hadiah ini tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat kristal sumber kosong. Lan Xuanyu sekarang dapat berkultivasi di Tianlongxing, dan dia tidak kekurangan bahan alami dan harta, tetapi dia dapat menggunakan 10 lencana merah ini untuk bertukar beberapa teknologi Tang Sek khusus. Ini terutama benar dalam pembuatan Mesya. Hadiah kedua, mengingat pertumbuhan dan kontribusi Lan Xuanyu yang cepat ke akademi, sebagai Master Pavilion Poseidon, aku memintanya untuk memberinya kualifikasi anggota cadangan Pavilion Poseidon. Begitu dia menerobos tingkat dewa, dia akan secara otomatis menjadi anggota Pavilion Poseidon. Pavilion Dewa Laut berkata dengan ringan, Bab 1215, 7 monster Shrek dipimpin olehmu. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lan Xuanyu langsung berbinar, tentu saja dia tahu apa artinya ini, anggota Pavilion Dewa Laut. Ini tidak diragukan lagi adalah impian utama setiap siswa Akademi Shrek, bahkan siswa halaman dalam. Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang ada di Akademi Shrek, tetapi ia sangat yakin bahwa seseorang yang bukan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dapat menjadi anggota Pavilion Dewa Laut. Seperti makhluk jiwa tumbuhan tingkat dewa di ruang kehidupan sebelumnya, mereka bukan anggota Pavilion Dewa Laut. Dan dia bisa menjadi anggota cadangan Pavilion Dewa Laut, tidak ada bedanya dengan naik ke langit dalam satu langkah. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari prestasinya yang besar. Pavilion Master Poseidon berhenti, adapun hadiah ketiga. Kami bernegosiasi dengan Sekte Tang, ditambah Anda dan kontribusi tim Anda. Selain itu, kecepatan pertumbuhan Anda. Kami setuju bahwa Anda ujiannya cukup. Dalam generasi ini, Anda melampaui semua rekan Anda, dan bahkan melampaui para senior yang memasuki halaman dalam beberapa tahun lebih awal dari Anda. Ada gelar, dan Anda pantas mendapatkannya. Gelar ini mewakili Akademi Shrek selama 30.000 tahun kemuliaan ayahmu pernah memilikinya, dan sekarang seharusnya menjadi milikmu. Petik 2. Mendengar Poseidon Master membicarakan hal ini, Lan Xuanyu merasa setiap pori di tubuhnya langsung menyusut, dan dia menyadari sesuatu. Master Pavilion Poseidon perlahan berdiri, dan anggota Pavilion Poseidon lainnya juga berdiri di waktu yang sama. Tang Wulin tersenyum sedikit dan berdiri dari posisi utama. Lan Xuanyu sudah berdiri dengan sibuk, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jantungnya berdebar kencang, bukan? Benarkah nama itu? Selamat, Xuanyu, dengan usaha, keberanian, kebijaksanaan,
warisan, dan kekuatanmu sendiri. Kamu telah membuktikan kepada kami bahwa generasi baru dari gelar itu seharusnya menjadi milikmu. Selain itu, kamu pasti akan membawa kemuliaan nama ini. Alasan mengapa Anda dianugerahi gelar ini bukan karena Anda adalah putra Tang Wulin, yang pernah membawa kemuliaan besar bagi Akademi dan Sekte Tang, tetapi karena keunggulan Anda sendiri. Kontribusi Anda untuk Akademi Anda bahkan bisa menyusul nenek moyang Anda. Nanti kami percaya bahwa Anda pasti akan menjadi ayah Anda, bahkan melampaui keberadaannya. Oleh karena itu, di sini, atas nama Akademi Shrek dan Sekte Tang, saya secara resmi mengumumkan bahwa tahun ini, Shrek 7 kesalahan ada pada tim Anda, Shrek 7 Monsters, yang dipimpin oleh Anda. Petik 2. Ledakan. Meskipun dia sudah menebak petunjuknya, ketika Lan Xuanyu benar-benar mendengar gelar ini dan mendengar pengumuman Master Pavilion Sagot, otaknya langsung kosong. Sebelum dia kembali kali ini, dia sebenarnya tidak pernah memikirkan situasi seperti itu. Namun ia yakin dengan promosi ini, ia dan rekan-rekannya memiliki kualifikasi untuk benar-benar bersaing dengan Shrek 7 Devils. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja kembali, dan dia benar-benar diberikan kehormatan ini. Ini hanyalah kemuliaan yang tak terbayangkan. Master Poseidon melanjutkan, karena Anda akan terus bersembunyi di Bintang Naga, Akademi tidak akan mengadakan upacara besar untuk memberikan gelar kepada Anda. 2 hari kemudian, itu akan menjadi tahun kemakmuran tahunan Akademi. Hanya murid halaman dalam yang dapat berpartisipasi dalam Poseidon Takdir Pertemuan Kencan Buta. Pada pertemuan Kencan Buta ini, akan diumumkan secara resmi bahwa Anda telah menjadi generasi baru Shrek 7 Devils, menjadikan Anda bintang paling bersinar dalam pertemuan Kencan Buta ini. Tentu saja, Anda juga cenderung menghadap dari dalam tantangan para dekan Akademi. Tantangan mereka hanya akan memengaruhi Kencan Buta, dan tidak akan memengaruhi Anda untuk mendapatkan gelar Shrek 7 Monsters. Petik 2. Pertemuan Kencan Buta Poseidon. Lan Xuanyu tertegun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kembalinya mereka kali ini akan terjadi pada waktu upacara akbar internal Akademi Shrek yang paling penting. Bai Xiuxiu pernah berkata kepadanya bahwa hubungan di antara mereka harus disaksikan oleh Sagot Blinded Meeting agar menjadi yang paling sempurna. Dan sekarang, pertemuan Kencan Buta akan segera diadakan. Ia juga tidak peduli dengan arti kata-kata Master Pavilion bahwa mereka akan ditantang, tidak ada yang lebih seru dari gelar Shrek 7 Monsters. Tantangan adalah tantangan, Kencan Buta sama pentingnya. Semua kebaikan tampaknya menyerang saat ini, membuat Lan Xuanyu terdiam karena kegembiraan. Pavilion Master Poseidon tersenyum dan berkata, biarkan teman-temanmu bersiap-siap. Ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Kurasa ayah dan anakmu harus menghidupkan kembali masa lalu. Mari kita akhiri pertemuan. Kepala Lan Xuanyu masih pusing sampai pertemuan Pavilion Dewa Laut berakhir. Pertemuan Pavilion Poseidon selanjutnya mengkonfirmasi rencana mereka untuk terus mengintai Tianlongxing dan membawa semua sistem tanaman 100.000 tahun makhluk jiwa. Dia bahkan lebih dihargai. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah ketika Federasi mengumumkan bahwa Lan Xuanyu dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi pejuang surga tingkat 8. 7 monster Shrek miliknya telah ditentukan secara internal. Bagi Federasi, insiden Long Yuanjing hampir memberikan kontribusi besar bagi keselamatan. Meskipun Lan Xuanyu hanya mengetahui dan menyampaikan berita tersebut, jauh dari tingkat yang Tang Wulin secara pribadi menyelamatkan dunia 10.000 tahun yang lalu. Tapi itu membuat Federasi Douluo langsung berbalik dalam konfrontasi dengan Galaksi Longma. Untuk penghargaan seperti itu, bahkan Federasi tidak ragu untuk memberikan penghargaan yang berat, bagaimana Shrek Academy dan Tang Sek tidak menghadiahinya. Namun, bagaimana memberi penghargaan kepada mereka telah menjadi sakit kepala bagi perguruan tinggi. Untuk penghargaan ini, pihak perguruan tinggi melakukan banyak konsultasi. Negosiasi semuanya membuahkan hasil, tetapi Lan Xuanyu menyelesaikan Tianlongxing yang bersembunyi dan membawa kembali cacing langit. Kali ini, hadiah sebelumnya tidak lagi cukup untuk memberinya hadiah. Konsultasi dilanjutkan setelah dia pergi terakhir kali. Pada akhirnya, pihak kampus sebenarnya tidak memikirkan cara yang baik. 3 hadiah yang diberikan sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kontribusi Lan Xuanyu. Tapi ini sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa diberikan perguruan tinggi. Padahal, ada penghargaan keempat yang belum diumumkan. Artinya, Lan Xuanyu tidak hanya dijadwalkan untuk menjadi anggota Pavilion Dewa Laut, 7 Monster Shrek. Pada saat yang sama,
ia juga diangkat sebagai pewaris paviliun Poseidon. Hanya saja ini benar-benar masalah yang sangat penting, dan bahkan mempengaruhi seluruh federasi, dan tidak akan mengumumkannya sampai kekuatan Lan Xuanyu sendiri tidak cukup untuk menangani tanggung jawab ini. Lan Xuanyu menggunakan kontribusinya yang luar biasa untuk secara bertahap mendorong dirinya sendiri ke puncak federasi Douluo. Begitu dia mencapai level dewa di masa depan, statusnya pasti akan naik. Semuanya akan berbeda. Meski begitu, Lan Xuanyu bersemangat saat ini dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Pulang dan mendapat persetujuan dari keluarga Anda, apa yang bisa lebih mengasyikkan dari ini? Ayo pergi, ayo kita temui ibumu. Tang Wulin tidak tahu kapan dia sudah mendatanginya, merangkul bahunya, dan menuntunnya menuju tangga. Mendengar kata-kata, "Ibu," Lan Xuanyu tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan bangun dari rasa pusing sebelumnya. Tang Wulin berjalan di depan, dan dia mengikuti di belakang ayah dan putranya memiliki tinggi yang sama dan wajah yang sama tampannya. Anggota lain dari Paviliun Dewa Laut menyaksikan pemandangan ini, mata mereka melembut. Yi Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, benar-benar naga yang melahirkan naga, dan burung phoenix melahirkan burung phoenix. Putra Raja Naga kemungkinan besar akan menjadi Dewa Naga masa depan. Saya benar-benar menantikan hari itu. Memasuki lantai 2, rasa pusing Lan Xuanyu akhirnya menghilang, digantikan oleh sedikit rasa gugup. Guru Nana, apakah Anda benar-benar akan bangun? Dia adalah ibunya sendiri. Haruskah saya menelepon ibu atau gurunya Nana? Detak jantung mulai berakselerasi dalam sekejap, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Berangsur-angsur, dia sepertinya merasakan sesuatu. Itu adalah detak jantung yang kuat, dan itu adalah fluktuasi aura yang akrab. Suasana hati Lan Xuanyu meningkat dalam sekejap, dan dia tidak bisa mengurusnya lagi. Dia bergegas keluar dan bergegas ke Tang Wulin. Di dalam kamar, dia berseru dan berteriak, "Bu!" Bab 1216, Ibu bangun. "Bu!" Ketika Lan Xuanyu tiba-tiba meneriakkan dua kata ini dan bergegas ke kamar. Tang Wulin, yang mengikuti di belakangnya, memiliki mata merah. Ketika dia bergegas ke kamar, nafas yang dikenalnya datang ke wajahnya. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi kabur. Boom, boom, boom. Detak jantung yang kuat bergema di seluruh ruangan, dan cahaya keperakan mengalir di dalam ruangan. Namun, tatapan Lan Xuanyu langsung tumpul, dan air mata yang sudah mencapai lingkaran matanya langsung mengalir. Guru Nana, yang tidak memilikinya, berdiri diam di dalam ruangan dengan telur naga yang besar. Ya, masih ada telur naga saja, dan Yi Ren belum muncul. Detak jantung yang bergejolak terdengar dari telur naga perak yang besar, ditemani oleh panggilan tadi. Detak jantung di dalam telur naga itu jelas akan menjadi intens. Lan Xuanyu berjalan perlahan ke arah telur naga, membuka lengannya, dan dengan lembut memeluknya. Bergumam, "Bu." Detik berikutnya, dia segera merasakan telur naga besar itu bergetar. Ya, itu benar-benar getaran. Nafas hangat langsung menyembur dari telur naga dan menembus ke dalam tubuhnya. Menenangkan jiwanya, Lan Xuanyu tiba-tiba berteriak lagi. Cahaya perak yang menyilaukan, berpusat pada telur naga besar, mekar keluar, dan nafas yang familiar meresap ke tubuhnya, berlama-lama di sekitar tubuhnya, seolah membalas panggilannya, membuat suasana hati Lan Xuanyu tiba-tiba berubah lagi. Gelisah, Tang Wulin sudah kembali ke kamar, berdiri di belakang Lan Xuanyu, diam-diam melihat telur naga perak, emosi di matanya sepertinya melelehkan waktu. Dia sudah mengingat semua masa lalu, dan persahabatan sehari-hari membuatnya meringkuk di samping telur naga. Dia diam-diam telah bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah terpisah darinya lagi selama sisa hidupnya. Semua tanggung jawab dan misi. 10.000 tahun yang lalu, dia telah melakukannya. Sisa hidupnya menjadi miliknya dan anak-anak mereka. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin hidup untuk keluarganya. Bangun segera. Tang Wulin berkata dengan lembut, "Kami semua sangat merindukanmu." Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, air matanya tidak dapat lagi dikendalikan, dan mengalir di wajahnya. Lan Xuanyu, yang sedang memegang telur naga, sudah menangis. Lingkaran perak menyebar dalam lingkaran, dan telur naga perak bergetar dari waktu ke waktu, tetapi tampaknya ada lapisan penekanan terakhir yang membuatnya tidak bisa menembus pengepungan dan mendatangi mereka. Setelah waktu yang lama, suasana hati Lan Xuanyu secara bertahap menyatu. Dengan lembut membelai telur naga di depannya.
Dia sekarang tahu mengapa Tang Wulin mengatakan bahwa ibunya akan bangun. Dibandingkan dengan saat dia pergi, telur naga perak sekarang terlihat jauh lebih luar biasa. Seluruh permukaan telur naga besar ditutupi dengan pola naga perak, setiap pola naga seperti hidup dengan lingkaran perak. Berkeliaran di permukaan telur naga. Pola naga yang dalam memberi orang rasa kehidupan yang tak terlukiskan, dan aura kehidupan yang kaya bahkan melampaui pohon abadi itu sendiri. Meskipun telur naga perak hanya ditempatkan di sini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa energi kehidupan yang kuat mengalir dari segala arah seperti lautan sungai, menyatu dengan telur naga perak, dan membasahi kebutuhannya. Lan Xuanyu mendengar bahwa Tang Wulin mengatakan bahwa pohon abadi ini juga merupakan sumber kehidupan bagi seluruh bintang Douluo, dan diubah oleh nenek buyutnya. Orang tuanya memberi makan cucu dan menantunya dengan segala cara. Tak heran, saat ia kembali kali ini, Lan Xuanyu merasakan aura kehidupan pohon abadi seakan melemah kembali. Saat itu, saya tidak terlalu merasakannya dengan serius. Kini setelah membantu diri saya sendiri untuk menerobos, nenek buyut saya tidak menyisihkan tenaga untuk melepaskan energi kehidupan untuk membantu ibunya. Kalau tidak, pemulihan ibu mungkin tidak terlalu cepat. Untungnya, makhluk roh tumbuhan yang mereka bawa kembali kali ini membawa banyak energi kehidupan dari bintang naga, yang seharusnya dapat menambah konsumsi nenek buyut. Benar saja, apa yang saya lakukan benar, tetapi manfaat akhir jatuh pada ibu saya. Paman Le, tidak, ayah. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ke arah Tang Wulin, panggilan itu agak tersentak-sentak, tetapi dia bersikeras untuk memanggil. Tang Wulin mengatupkan mulutnya, tidak berbicara, tetapi membuka lengannya dan memeluk putranya. Dia menunggu 10.000 tahun untuk, ayah, ini. Dalam pikirannya, 10.000 tahun ini adalah hutang kepada putranya. Tapi putranya tidak pernah menyalahkannya, dan dia masih mau memanggilnya, ayah. Apa yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini? Dengan kekuatan tingkat Dewa Super Tang Wulin, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya gemetar saat ini. Bisa dibayangkan betapa gelisahnya suasana hatinya saat ini. Melepaskan lengan mereka, ayah dan anak itu saling berhadapan, dan air mata di wajah mereka menghilang dengan tenang, digantikan oleh kebahagiaan dan kegembiraan. Nana akan segera bangun, dan keluarga bertiga akhirnya akan bersatu kembali. Ini adalah penantian yang berlangsung selama ribuan tahun. Pada saat ini, Tang Wulin hanya merasa semuanya sepadan. Ayah, ibu telah menyerap energi kehidupan nenek buyut. Akankah, bisik Lan Xuanyu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak hanya disetujui oleh akademi, tetapi juga oleh federasi. Jika tidak, energi kehidupan dari pohon abadi tempat nenek buyutmu bergabung akan turun drastis, dan federasi tidak akan gagal untuk memperhatikan. Pohon abadi lebih dari sekedar fondasi planet asal, bahkan bisa dikatakan sebagai fondasi kemanusiaan kita. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan federasi. Petik 2. Sebenarnya, itu karena kamu sehingga federasi sangat setuju. Informasi yang dibawa kembali oleh Dragon Star mengejutkan federasi. Biarkan federasi sepenuhnya merasakan jarak antara kita dan Dragon Star dalam hal pusat kekuatan teratas. Petik 2. Awalnya, federasi berpikir bahwa meskipun kami tidak memiliki banyak pembangkit tenaga seperti bintang naga, kami seharusnya bisa bersaing dengan lawan karena peningkatan aliran baju besi ganda yang terdiri dari baju besi pertempuran dan mesya. Namun, ksatria naga, baju besi naga, dan tombak naga. Hanya setelah informasi kembali, federasi menyadari seberapa jauh kita dari satu sama lain dalam hal kekuatan tempur tertinggi. Hampir pasti bahwa jika bukan karena Denon, kapal induk kita akan menghancurkan Denon dan Pegasus. Tembak saja kami. Bahkan dengan armada ruang angkasa untuk bertahan, kami mungkin sulit untuk bertahan dari serangan skala penuh dari ksatria naga. Kekuatan destruktif dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super sangat menakutkan. Dan target mereka lebih kecil, sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, federasi juga sangat membutuhkan yang kuat untuk muncul. Pemilik kabinet mengatakan kepada saya bahwa setelah keputusan Dewan Federal, semua kekuatan tingkat dewa saat ini akan mencurahkan sumber daya dengan segala cara, untuk mengantisipasi munculnya yang lebih kuat. Pada saat yang sama, baju besi dan mesya pertempuran secara teknologi dimiringkan untuk lebih ditingkatkan. Berdasarkan mesya tingkat dewa asli, kita akan mempelajari mesya tingkat dewa sejati dan mesya tingkat dewa super untuk melawan ksatria naga di masa depan.
Petik 2. Ibumu dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. 10.000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi penguasa pagoda penyebaran roh. Oleh karena itu, Federasi setuju bahwa meskipun menghabiskan sebagian energi kehidupan pohon abadi, dia berharap ini akan memungkinkan ibumu pulih dengan cepat, dan pada saat yang sama, akan lebih baik jika kamu bisa maju. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, wajahnya linglung. Itu dia, rencana yang baru saja Anda kemukakan pada pertemuan Paviliun Poseidon menurut saya layak. Terus terang, dalam hal kekuatan tempur tertinggi, hampir tidak mungkin bagi kami untuk mengejar ketinggalan dengan Denon dan Pegasus. Denon memiliki lebih dari 20 bintang. Mungkin ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super di atas dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa-dewa Pegasus. Jumlah kekuatan ini benar-benar menakutkan. Jelas tidak mungkin untuk mengembangkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dalam semalam. Ini bahkan lebih sulit daripada perkembangan teknologi. Jadi, Anda sebenarnya adalah harapan terbaik. Petik 2. Bab 1217, Analisis Tangulin. Mata Tangulin berkedip-kedip, pada level tingkat dewa super, kita mungkin tidak dapat mengejar galaksi kuda naga selama ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Namun, jika kita menemukan cara lain dan mengembangkan orang kuat di tingkat Raja Dewa, maka semuanya akan berbeda. Raja Dewa yang bisa membangun alam dewa, lebih berarti daripada keberadaan banyak pembangkit tenaga super tingkat dewa. Terlebih lagi, yang Anda warisi adalah garis keturunan Dewa Naga. Jika Anda bisa menjadi Dewa Naga, Anda hampir pasti bisa memenangkan bintang naga langit. Naga itu didasarkan pada darah, dan tidak ada naga yang bisa melawan Dewa Naga yang sebenarnya. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kamu benar, saya memiliki ide yang sama. Saya pikir hanya dengan cara ini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk benar-benar bersaing dengan mereka di level yang kuat. Ayah, kamu paling mengenal Dewa Naga dan Raja Naga. Garis keturunan. Apa menurutmu garis keturunanku nantinya bisa dipromosikan menjadi Dewa Naga? Petik 2. Tangulin tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu tidak percaya diri sekarang? Mengapa kamu ragu-ragu sekarang? Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, meskipun saya memiliki tingkat kepastian tertentu, kepastian ini ditetapkan dalam teori. Saya tidak tahu apakah itu dapat terwujud. Selain itu, saya khawatir jika perguruan tinggi dan Sekte Tang mengharapkan saya jika tidak berhasil pada akhirnya, itu akan mempengaruhi keseluruhan tata letak. Petik 2. Tangulin berkata, jika Anda terus terang, sebelum Anda membawa kembali berita sebelumnya, saya tidak optimis tentang Anda menjadi Dewa Naga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, energi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa adalah segalanya. Sangat luar biasa, belum lagi pencapaian seorang Raja Dewa. Kelahiran Raja Dewa seringkali dapat membuat semua planet di area yang luas di bawah umpan balik dewa mereka, dan melalui bimbingan para dewa, mengumpulkan energi dari planet-planet ini, akhirnya roh peri berubah menjadi roh untuk mencapai para dewa. Ini adalah proyek yang sangat besar, dan sebagai inti dari para dewa, energi yang dimiliki begitu besar. Para dewa sebenarnya hanya dipisahkan dari kategori makhluk biasa dan dapat bepergian di alam semesta. Dalam arti tertentu, ia dapat dianggap sebagai entitas kehidupan di tingkat alam semesta. Tetapi Raja Dewa berbeda. Anda dapat melihat Raja Dewa sebagai penguasa alam semesta. Mereka mendominasi alam semesta. Keberadaanlah yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara di alam semesta. Dan Dewa Naga pernah menjadi yang terbaik di antara para penguasa ini. Bisa dibayangkan bahwa kekuatannya adalah. Oleh karena itu, energi besar yang dibutuhkan untuk melahirkan Dewa Naga bahkan lebih penting. Sulit dibayangkan. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam. Tangulin melanjutkan, namun, kelebihan yang baru saja Anda sebutkan layak untuk dikenali. Menurut uraian Anda, pilar Senglong memang harus menjadi artefak super Dewa Naga. Selain itu, naga yang Anda sebutkan kuburan, jika saya menebak dengan benar, saya mungkin tahu itu. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut sesaat, kamu tahu. Tangulin mengangguk, dan berkata, karena ruang kecil ini sudah ada sejak lama berdasarkan planet asal kita. Pada saat itu adalah ruang kecil yang sangat tidak stabil. Saya biasa masuk jauh ke dalamnya dan tinggal di dalamnya. Butuh waktu 3 tahun, tulang ribuan naga di dalamnya terkubur. Selama itu, saya juga mendapat manfaat besar,
yang meletakkan fondasi untuk masa depan. Petik 2. Dengan kata lain, apakah itu benar-benar pemakaman klan naga? Mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi cerah. Tang Wulin mengangguk, dari apa yang kamu gambarkan, ini mungkin ruang yang sama. Awalnya, ruang itu rusak karena ibumu mengambil hal terpenting darinya. Ini nanti aku baru tahu. Tapi dia tidak mengatakan secara spesifik. Kamu bisa bertanya padanya setelah dia bangun. Tapi aku yakin di ruang itu, ada tulang-tulang Dewa Naga. Petik 2. Ngomong-ngomong, mungkin kekuatanku terlalu lemah saat aku memasuki ruang itu, jadi aku tidak benar-benar mendapatkan sumber daya inti paling banyak. Bidang kuburan naga ini seharusnya terpisah dari planet kita di angkasa. Mengembara, akhirnya saya memilih bintang naga. Jika saya tidak salah, pesawat ini kemungkinan besar memiliki kehendak Dewa Naga. Petik 2. Lan Xuanyu berkata dengan heran, kehendak Dewa Naga. Maksudmu, Dewa Naga sebelumnya belum mati. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Dewa Naga pasti sudah mati. Di bawah pengepungan beberapa Raja Dewa, dia akhirnya dipotong menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Jika dia tidak mati, tidak akan ada Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Raja Naga itu ada, tapi bisa juga dilihat betapa kuatnya Raja Dewa, hampir abadi. Memiliki Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sebenarnya adalah kelanjutan hidupnya, dan tidak ada kematian yang nyata. Hanya Tuhan kesadaran harus dihancurkan. Dan alasan mengapa kuburan naga memilih Dou Luo Xing mungkin karena ibumu. Ibumu tidak sama denganku. Aku baru saja menyerap esensi dari Raja Naga Emas, tetapi dia adalah yang asli. Raja Naga Perak. Mungkin kuburan klan naga datang ke bintang Dou Luo kita karena auranya, mengandalkan keberadaan bintang Dou Luo. Dan ibumu seharusnya mengambil hal-hal yang sangat penting dan menyerah. Wajahnya tidak stabil, dan akhirnya pergi. Petik 2. Sebenarnya sangat lama untuk mengatakannya, ibumu tidak pernah memberitahuku. Tapi aku punya perasaan, dia mengambil kembali benda itu mungkin item penting bagi Dewa Naga untuk pulih. Dan ingin mengembalikan level Dewa Naga, dia harus menelanku untuk melakukannya. Biarkan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak bersatu kembali dan akhirnya melahirkan Dewa Naga. Namun karena hubungan kita, akhirnya ibumu menyerah dan memilih mati di bawah tombak naga emasku. Aku bahkan berpikir hingga saat itu, pesawat makam klan naga benar-benar memisahkan diri. Saat itu, ibumu dan aku berseberangan. Aku mati untuknya. Hanya dengan cara ini kita tidak bisa lagi berpisah. Aku hanya tidak tahu saat itu. Kami sudah memilikimu, jika kami mengetahuinya, kami tidak akan pernah melakukan itu. Tidak peduli seberapa sulitnya, kami akan menyerahkan segalanya, kami akan hidup dengan baik untukmu. Petik 2. Setelah Anda lahir, Anda memiliki kemampuan kami pada saat yang sama. Dalam arti tertentu, itu setara dengan kombinasi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Oleh karena itu, pencapaian Anda sebagai Dewa Naga sangatlah mendasar. Satu-satunya masalah adalah sumber energi. Oleh karena itu, pemakaman naga adalah tempat yang harus Anda datangi. Jika tulang Dewa Naga dapat digunakan untuk Anda, itu akan sangat membantu Anda menjadi Dewa Naga. Kurangi energi yang Anda butuhkan. Pada saat yang sama, energi di pemakaman naga sangat besar. Itu adalah sesuatu yang harus kau serap selama proses pemulihan. Dengan tambahan energi di pilar naga naik, aku tidak tahu seberapa besar jumlahnya, tapi itu masih mungkin. Petik 2. Dari apa yang kamu katakan, menurutku pilar naga naik itu selalu ada, dan itu juga menjadi dasar keberadaan ruang kecil kuburan naga. Karena aku merasa energi kehidupan yang terkandung dalam bintang naga cukup besar untuk memungkinkan naga mewarisi. Turun, Seng Longzu memakukan seluruh bidang pemakaman klan naga ke bintang naga langit dengan ide-ide dasar yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan dengan demikian periode transformasi naga muncul, memungkinkan ras lain secara bertahap menjadi naga dan menjadi naga baru. Oleh karena itu, jika rencanamu berhasil, mungkin tidak perlu mengalahkan semua ksatria naga, tetapi untuk menjadi Dewa Naga, biarkan mereka menyerah, dan menjadi kekuatanmu. Ini adalah situasi yang paling sempurna. Tanpa darah, kamu dapat menyatukan galaksi naga dan kuda dan menggunakan galaksi kuda naga. Sebagai sebuah yayasan, bukan tidak mungkin untuk membangun kembali alam dewa. Petik 2. Mendengarkan analisis Tang Wulin, Lan Xuanyu merasa seperti dia melihat langit biru di samping awan. Ini adalah kombinasi dari ingatan dan pengalaman, serta perasaannya sendiri.
Dengan analisisnya, Lan Xuanyu memiliki lebih banyak prediksi tentang dunia naga. Saat berbicara, Tang Wulin mengangkat tangannya, melepas gelang dari pergelangan tangannya, dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Bawa ini bersamamu. Bab 1218 Gelang. Lan Xuanyu melihat gelang itu ada permata berbentuk tetesan 7 warna pada gelang itu, memancarkan lingkaran cahaya samar. Bagian dalam permata berbentuk tetesan ini sepertinya mengandung energi yang sangat dikenal Lan Xuanyu. Awalnya aku menguburkan seekor naga selama 1000 hari di pemakaman klan naga. Meski aku terlalu lemah saat itu, aku tidak begitu mendapatkan manfaatnya. Tapi sebelum pergi, aku mendapat permata ini. Permata ini membuatku dan kuburan naga. Ada hubungan yang luar biasa. Tampaknya bisa memanggil jiwa naga di dalamnya. Jika dunia naga yang Anda bicarakan memang bekas pemakaman naga. Lalu, dengan itu, saat Anda mencapai tempat itu, secara alami akan melindungi Anda. Terlebih lagi, Anda sendiri Anda masih pemilik garis keturunan Dewa Naga. Oleh karena itu, bintang naga tampaknya berbahaya, tetapi garis keturunan Anda kemungkinan besar akan ditentukan, dan tidak akan ada bahaya nyata bagi Anda di sana. Petik 2. Lan Xuanyu mengambil gelang itu, dan tiba-tiba, perasaan aneh datang. Itu adalah perasaan yang sangat familiar. Dalam sekejap, dia seperti mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya yang berbicara, mengatakan sesuatu padanya. Lautan roh tiba-tiba berfluktuasi sedikit, dan koneksi dengan gelang itu selesai dalam sekejap. Di gelang itu, tampaknya ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya itu terus-menerus mentransmisikan berbagai fluktuasi emosional kepadanya. Di antara napas yang dimiliki kesadaran ini, mereka konsisten dengan napas darahnya, dan tampaknya menjadi bagian dari darahnya. Perasaan seperti ini sangat aneh, seolah memasuki dunia virtual Douluo, tiba-tiba berhubungan dengan banyak kesadaran yang juga memasuki dunia itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hubungan ini tidak jelas, hanya ada jika tidak ada. Memakai gelang itu, perasaan hangat masuk, dan nafas darah Dewa Naganya sendiri mengalir ke dalamnya dengan sendirinya. Tiba-tiba, rasa kedekatan itu menjadi lebih jelas. Suara panggilan itu sepertinya menjadi lebih jelas. Galaksi Dragon Horse yang jauh. Pilar naga naik yang berdiri di kota naga naik tiba-tiba sedikit bergetar, dan fluktuasi energi yang aneh juga muncul. 18 ksatria naga telah berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, dan energi 4 warna menyehatkan tubuh mereka, tetapi wajah mereka semuanya pucat. Hari-hari kultivasi ini telah menyebabkan mereka kehilangan banyak darah, sehingga kecepatan aliran darah telah melebihi kecepatan pemulihan. Jika bukan karena basis kultivasi tingkat dewa super mereka, saya khawatir mereka akan mati karena kehilangan darah. Tetapi mereka tetap tidak berhenti berlatih. Menurut mereka, keluarnya darah untuk sementara tidak ada artinya, dan cepat atau lambat bisa pulih. Tetapi peluang untuk mengembangkan darah sendiri jarang terjadi. Jika aku menyerap lebih sedikit, mungkin ksatria naga lainnya akan menyerap lebih banyak. Siapapun yang memiliki transformasi garis keturunan lengkap harus mendapatkan manfaat terbesar. Oleh karena itu, meskipun itu adalah kursi pertama Tianlong, tidak ada artinya untuk bersantai sama sekali. Tetapi setelah berlatih akhir-akhir ini, beberapa keraguan mulai muncul di hati mereka. Alasan keraguan itu sederhana. Meskipun dipengaruhi oleh energi 4 warna, garis keturunan mereka agak berubah. Terutama Longhua lebih teliti. Bahkan wujud naga langit itu sendiri nampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Tapal kuda mulai merosot, menjadi semakin seperti naga sungguhan. Namun, dalam proses transformasi ini, mereka menemukan bahwa kekuatan mereka tidak banyak meningkat, meski garis keturunan berubah, intensitasnya sepertinya tidak berubah. Dan terlalu banyak kehilangan darah membuat mereka lemah. Apa yang mereka harapkan sekarang adalah ketika mereka telah menyelesaikan evolusi mereka dan menyerap lebih banyak energi 4 warna, darah mereka akan pulih dan kekuatan mereka meningkat. Hanya saja tidak ada yang mau santai sekarang. Namun, kelemahan mereka semakin kuat dan kuat, tetapi tidak ada perasaan lompatan kualitatif intuitif, yang membuat mereka semakin tidak sabar. Hanya karena tidak ada yang mau menjadi yang pertama untuk mengakhiri memulihkan darah, itu terus berlanjut. Pada saat ini, Seng Longtai tiba-tiba sedikit gemetar, dan bahkan mereka semua dengan jelas merasakan bahwa seluruh dunia naga bergetar. Tepat ketika 18 ksatria naga terkejut dan tak dapat dijelaskan,
lingkaran cahaya 4 warna yang telah dirangsang oleh darah mereka tiba-tiba berubah di panggung naga yang sedang naik daun. 4 warna asli tiba-tiba menjadi 7 warna, dan lingkaran cahaya berwarna-warni menyembur keluar, menutupi semua 18 ksatria naga yang mandi di dalamnya. Dalam sekejap, 18 ksatria naga merasa bahwa seluruh tubuh mereka telah dibaptis, dan perubahan garis keturunan yang tak terlukiskan muncul seketika. Sublimasi instan bahkan membuat mereka melupakan rasa kelemahan mereka. Ekstasi muncul di hati setiap ksatria naga. Tepat ketika mereka sangat ingin menyerap energi warna-warni, ketujuh warna itu memudar dan menjadi 4 warna lagi. Semuanya kembali ke keadaan sebelumnya. Tetapi bahkan perubahan 4 warna saat ini masih membuat mereka terasa bercahaya. Iman yang telah terguncang langsung dipulihkan. Tidak ada yang mengatakan apapun, tapi keluaran darah terus meningkat tanpa ragu-ragu. Tepat setelah integrasi, mereka semua merasa bahwa kecepatan pemulihan darah mereka meningkat. Cahaya gelang di pergelangan tangan berangsur-angsur berkurang, tepat pada saat itu. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan fluktuasi emosional yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, sebuah gambaran muncul di benaknya. Sebelum dia pergi ke Tianlongxing, pemandangan ini pasti aneh baginya. Tetapi saat ini, ketika dia melihat gambar itu, dia hanya merasa sangat familiar. Sheng Longtai, dia sangat yakin bahwa itu adalah Sheng Longtai. Dan Rising Dragon Terrace yang dilihatnya tampak memiliki seberkas cahaya besar yang membumbung ke langit, membuka pintu di langit. Panggilan kuat datang dari pintu. Mereka sepertinya memanggil, biarkan diri mereka pergi ke sana. Tang Wulin mengamati Lan Xuanyu dari samping, ketika Lan Xuanyu memakai gelang itu, matanya langsung memancarkan cahaya warna-warni, dan kekuatan mentalnya agak tidak stabil. Bahkan dari tingkat tertentu, pertanda tingkat kesadaran spiritual telah muncul. Perubahan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum berhenti secara bertahap. Suasana hati Lan Xuanyu juga kembali normal. Aku melihatnya. Ayah, kamu benar. Alam naga seharusnya menjadi kuburan naga. Ketika aku baru saja memakai gelang ini, aku melihat Sheng Longtai. Seharusnya, memanggilku untuk pergi. Pergi ke Sheng Longtai, masuk ke dunia naga dari Sheng Longtai. Petik 2. Tang Wulin mengangguk dan berkata, itu benar. Kamu harus lebih dikenal di sana dengan gelang ini. Tapi hati-hati tentang semuanya, dan jangan dianggap enteng sebelum kamu siap. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Terakhir kali saya berpartisipasi dalam kontes naga naik. Saya benar-benar menyerap energi dari pilar naga naik. Ada juga beberapa ksatria naga pada saat itu. Hanya saja mereka mengamati situasi saya di awal. Mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka sekarang memperlakukan saya sebagai klan Jackie Chan. Jika saya membuat terobosan di Rising Dragon Terrace, diperkirakan akan menyebabkan perubahan di Rising Dragon Terrace, tapi saya ingin mencapai level dewa, dan Rising Dragon Terrace adalah pilihan terbaik. Sebelum terobosan, saya harus membuat lebih banyak persiapan, mengumpulkan diri saya selangkah lebih dekat, dan kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa ksatria naga. Dengan cara ini, bahkan jika sebuah visi muncul selama terobosan, itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, dan berkata, kamu bahkan dapat menggunakan terobosanmu untuk meningkatkan posisimu dalam balapan naga. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengalahkan murid pertama naga langit? Jika penglihatan yang kamu buat mengejutkan seluruh ras naga, maka, akan ada dua situasi. Orang yang iri padamu pasti ingin melawanmu. Tapi memperlakukanmu sebagai ahli waris, yang memimpin ras naga untuk makmur dan berkembang, akan menjadi bantuanmu. Yang harus kamu lakukan adalah membuat yang terakhir lebih banyak, yang pertama berkurang. Maka Anda aman. Petik 2. Bab 1219, Zheng Longjiang's Depression. 33 kepulangan Tianyi dilakukan dengan diam-diam. Yang paling penting adalah menutupi identitas tersembunyi Lan Xuanyu. Federasi telah lama secara diam-diam memerintahkan agar semua informasi gambar tentang Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan bahkan seluruh tim 33 Tianyi mereka telah diatur sebagai rahasia di kepala database federasi. Meskipun Lan Xuanyu telah lama terkenal di antara para pemimpin tertinggi federasi, nyatanya, dia belum banyak muncul di mata rakyat. Petarung langit tingkat 8, tetapi begitu tidak dikenal, seringkali diartikan memiliki pengaruh yang besar pada federasi. Meskipun sekarang dia hanya seorang mayor jenderal, pada kenyataannya, bersama dengan prestasi besarnya berkali-kali, di dalam federasi, telah ada langkah-langkah kerahasiaan tingkat tertinggi.
Hanya perwira tingkat tinggi di militer dan para pemimpin puncak tingkat atas di federasi ketahuilah identitasnya. Video tersebut dianggap sebagai kesalahan besar terakhir kali dan orang yang bertanggung jawab dihukum. Pada saat yang sama itu tersembunyi. Tapi potongan data video itu juga sangat berharga, setidaknya biarkan federasi menyadari metode pertempuran ras naga atas, dan juga menyadari kekuatan Lan Xuanyu saat ini. Untuk Akademi Shrek, rumor tentang 33 Tianyi berangsur-angsur memudar saat mereka lulus dari akademi luar. Bagaimanapun, mereka belum membuat penampilan yang luar biasa, setidaknya perguruan tinggi belum membuat pengumuman apapun. Baru-baru ini, perguruan tinggi sibuk mempersiapkan kencan buta seagot tahunan. Bahkan di Federasi Douluo, ini adalah pertemuan kencan buta tertua. Untuk orang biasa, dan bahkan organisasi lain di federasi, seagot Blind Dead Conference ditutupi dengan selubung misteri. Orang luar hanya tahu bahwa ini adalah kencan buta internal yang hanya dapat diikuti oleh murid dari halaman dalam Akademi Shrek, dan ini adalah kesempatan untuk saling mengaku. Adapun prosesnya, hampir tidak ada yang tahu. Tidak ada murid di halaman dalam Akademi Shrek yang akan membuat klaim. Murid halaman luar diperbolehkan untuk mengamati upacara, yang juga untuk mendorong murid halaman luar. Jika Anda ingin berdiri di tempat seagot Blind Dead suatu hari nanti, Anda harus bekerja keras terlebih dahulu untuk memasuki halaman dalam. Tanpa status pelataran inti, tidak ada kualifikasi untuk berpartisipasi. Pertemuan Blinded Meeting of the Sea God Fate tiba-tiba mengumumkan bahwa murid-murid dari halaman luar tidak diizinkan untuk mengamati upacara tersebut. Berita itu segera menyebabkan keributan di halaman luar. Meskipun murid-murid dari halaman luar tidak terlalu tua selama bertahun-tahun, tetapi setiap tahun mereka menyaksikan Sea God's Fate Blinded Conference telah lama menjadi hal yang mereka bicarakan. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya masih bersekolah, mereka telah melihatnya sekali atau dua kali. Namun yang lebih sering saya lewatkan karena sibuk berlatih atau mengerjakan tugas. Acara tahun ini tiba-tiba tidak diizinkan untuk diamati, dan banyak siswa di akademi luar bertanya-tanya mengapa. Tapi aturan adalah aturan, tidak ada yang bisa mengubah keputusan perguruan tinggi, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Pertemuan seagot Blinded secara bertahap dipersiapkan dalam keadaan seperti itu, dan akhirnya akan dimulai. Zheng Longjiang berdiri di tepi Danau Poseidon, memandangi danau yang tenang di depannya, dengan senyum masam tipis di sudut mulutnya. Dia adalah tuan rumah konferensi kencan buta takdir Dewa Laut. Sejak memasuki halaman dalam, dia telah melakukan kencan buta dengan kekasihnya Sun Wei di konferensi kencan buta. Dia sekarang adalah murid senior di halaman dalam. Pada saat itu, ia memasuki halaman dalam dengan basis kultivasi 8 cincin dan menjadi pemimpin generasi di antara murid halaman dalam. Setelah beberapa tahun, dia sekarang telah menembus level Super Douluo. Di halaman dalam, tidak ada dua orang di pusat perhatian, dan dia dilulukan sebagai salah satu jenius paling luar biasa di halaman dalam. Yang terpenting, di tahun kedua setelah memasuki halaman dalam, dia diberitahu bahwa dia sudah menjadi salah satu kandidat Shrek Seven Devils, yang juga merangsang antusiasmenya untuk berkultivasi. Terus-menerus menyelesaikan satu persatu tugas sulit, mengasah diri sendiri. Untuk murid Akademi Shrek manapun, bisa menjadi salah satu dari 7 monster Shrek adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Dimungkinkan untuk meninggalkan nama dalam sejarah seluruh dunia Master Jiwa. Namun, belum lama ini, ia tiba-tiba diberitahukan bahwa pemilihan Shrek Seven Devils telah diputuskan, namun ia tidak termasuk dalam daftar tersebut. Berita ini seperti kilatan dari biru ke Zheng Longjiang. Meski biasanya sinis, ia sangat berbakat dalam kultivasi. Para guru di halaman dalam juga lebih memujinya, bahkan instruktur langsungnya mengatakan bahwa ia sangat berharap untuk menjadi Shrek Seven Devils dari. Meskipun dia bukan yang terkuat di antara semua pesaing saat ini, potensinya pasti bisa menempati peringkat 3 besar. Namun, mengapa 7 Shrek Iblis pada akhirnya tidak memiliki tempat sendiri? Guru Mingming mengatakan bahwa bakatnya bisa berada di 3 besar. Hal ini membuatnya berpikir ada keteduhan di dalam kampus karena mentalitasnya yang tidak seimbang. Tetapi setelah kemarahan yang benar, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Di mana Akademi Shrek, Akademi Master Jiwa pertama di daratan memiliki sejarah 30.000 tahun. Hampir pembangkit tenaga listrik teratas di federasi, kebanyakan dari mereka berasal dari Akademi. Dan Shrek Seven Devils, mereka adalah karakter yang pasti akan tertinggal dalam sejarah Akademi Shrek.
Yang mereka wakili adalah kejayaan Akademi Shrek selama 30.000 tahun. Setiap keputusan dari 7 iblis Shrek harus diselesaikan melalui pertemuan Paviliun Poseidon. Apakah seluruh Paviliun Poseidon diselimuti teduh? Itu jelas tidak mungkin. Dengan kata lain, tidak ada yang teduh. Tapi dia tersingkir. Meski sudah beberapa bulan berlalu, mentalitasnya masih sedikit tidak nyaman. Baru kemarin, dia tiba-tiba mendapat kabar. Saya mendengar dari guru saya bahwa di Sagot Fate Dating Conference ini, daftar kandidat generasi baru 7 setan Shrek akan diumumkan. Setelah mendengar berita tersebut, Zheng Longjiang, yang mengira akan keluar dari situ, merasa hatinya tegang. Siapa yang bisa menjadi generasi baru Shrek Seven Monsters? Apakah itu mereka? Dalam benaknya, nama terus berkedip. Beberapa lebih baik darinya, dan beberapa tidak sebaik dia. Untuk sesaat, hatinya sedikit bingung. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan manis terdengar. Zheng Longjiang menoleh untuk melihat, dan melihat Sun Wei mengenakan gaun kuning angsa, berjalan ke arahnya dengan melengkung. Sun Wei juga memasuki halaman dalam. Ketika dia dimasukkan ke halaman dalam, beberapa keraguan muncul. Dari segi kekuatan dan bakat, dia sebenarnya bukan yang terbaik. Namun pada akhirnya, kuota khusus diberikan padanya. Alasannya lebih karena keunggulan Zheng Longjiang. Bakat seperti Zheng Longjiang akan memiliki kesempatan untuk memasuki keberadaan Paviliun Poseidon di masa depan, dan perguruan tinggi akan memberikan beberapa perlakuan istimewa. Sama seperti Lan Xuanyu dan seluruh timnya, mereka sebenarnya ditutupi oleh cahaya Lan Xuanyu. Untuk murid yang benar-benar luar biasa, akademi umumnya tidak akan mengecewakan mereka. Oleh karena itu, Sun Wei akhirnya memasuki halaman dalam. Dan pada pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut, dia benar-benar membangun identitasnya dengan Zheng Longjiang. 2 tahun lalu, mereka menikah di bawah kesaksian guru di halaman dalam. Selamat pagi, istriku. Melihat Sun Wei, mata Zheng Longjiang berbinar, dan depresi di hatinya lenyap. Dia orang yang berpikiran baik. Apalagi ketika saya melihat istri saya, segala sesuatunya menjadi tidak penting. Hubungan antara dirinya dan Sun Wei telah terjalin sejak ia pertama kali masuk akademi. Saat itu, ia bisa dikatakan bukan apa-apa, dan ia diterima di Akademi Shrek dengan hampir mencapai kelas terakhir. Penampilannya tidak begitu bagus, dan bakatnya tidak terlihat jelas pada saat itu. Saat itu, dia bertemu Sun Wei. Ketika pertama kali melihat Sun Wei, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah menyukai wanita kedua dalam hidupnya. Oleh karena itu, bahkan di kelas 1, dia mulai melakukan serangan terhadap Sun Wei. Bab 1220, bersiaplah secara mental. Bagi Zheng Longjiang, proses pengejaran ini bisa dianggap sulit. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia mengaku kepada Sun Wei untuk pertama kalinya, Sun Wei hanya menatapnya kosong dan berkata kepadanya, "Kamu bisa mengalahkanku dulu." Jadi, di akhir semester kelas 1, mungkin karena insentif yang sangat besar ini, peringkat Zheng Longjiang naik 10 di kelas. Pada semester pertama kelas 2, dia mengalahkan Sun Wei, yang berada di peringkat atas. Selama setahun, dingin dan hangat yang terus-menerus menyebabkan Sun Wei, yang masih remaja, memiliki kasih sayang khusus untuk Zheng Longjiang. Saat itu semua orang masih muda. Penampilannya sebenarnya tidak jauh berbeda. Siswa lain bahkan tidak memahami hal-hal kecil antara anak laki-laki dan perempuan. Tapi Sun Wei tidak menjanjikan Zheng Longjiang di kelas 2. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa calon pacarnya pasti yang terbaik. Anda harus menjadi nomor 1 di kelas pertama. Dalam ujian akhir kelas 3, Zheng Longjiang mulai membuat nilainya di halaman luar dengan kelas 1 di kelas. Dan itu adalah yang pertama dengan keunggulan mutlak. Tahun itu, dia berhasil menembus cincin ke-6 dan menjadi kaisar jiwa. Tiba-tiba, pamor di kelas itu mencapai puncaknya. Di depan teman sekelasnya, dia memberitahu semua orang bahwa Sun Wei telah menginspirasi usahanya. Seperti kata pepatah, wanita yang baik takut menguntit pria, terutama pria yang bekerja sangat keras. Akhirnya, di kelas 4, Sun Wei mulai setuju untuk bergaul dengannya. Menurut aturan benua Douluo, 16 sudah dianggap dewasa. Sepanjang jalan, sampai sekarang, keduanya telah bersama selama lebih dari 10 tahun, tetapi Zheng Longjiang konsisten dengan Sun Wei. Sun Wei melihatnya muncul dengan tatapan menyanjung, dan berkata dengan marah, "Saya di sini linglung di pagi hari. Itu membuat saya mencarinya. Bagaimana menurut Anda?"
Zheng Longjiang segera menunjukkan ekspresi ketakutan, aku salah dengan istriku, atau, haruskah aku membiarkanmu berciuman 100 kali? Bah, ini tidak serius. Sun Weiqiao tersipu dan tidak bisa menahan untuk tidak memukulnya, tapi Zheng Longjiang membawanya ke dalam pelukannya. Istriku, mengapa kamu mencariku? Tanya saja. Zheng Longjiang tertawa. Sun Wei bersandar di pelukannya dan berkata, aku tidak mencari kata yang tepat untukmu. Ini pertama kalinya aku menjadi tuan rumah, aku sedikit gugup. Zheng Longjiang tertawa dan berkata, angin dan ombak datang, apa yang bisa membuat gugup? Oke, kalau begitu kita ada di sini, kan? Kali ini pertemuan kencan buta mungkin akan sangat meriah. Sun Wei mengangguk dan berkata, iya. Baru saja menerima pemberitahuan, ada lebih dari 30 orang dalam pertemuan kencan buta ini. Konon Lan Xuanyu dan kelasnya telah kembali. Hah, mereka kembali. Bukankah kamu bermaksud melakukan wajib militer? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Zheng Longjiang tertegun. Berita bahwa Lan Xuanyu dan kelasnya masuk ke halaman dalam bersama-sama, benar-benar menyebabkan banyak kejutan di dalam Akademi Shrek. Ini bisa dikatakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak pernah muncul dalam 10.000 tahun. Alasan spesifiknya adalah bahwa kelas mereka membuat prestasi besar dalam menyelesaikan tugasnya. Itulah mengapa ini luar biasa. Itu juga menimbulkan banyak pertanyaan dari para guru di halaman dalam dan luar. Makanya ada cara mereka melakukan wajib militer dulu. Aku tidak tahu mengapa aku kembali. Aku baru saja kembali. Sekelompok teman sekolah yang baru saja pindah dari halaman luar ke halaman dalam cukup misterius sekarang. Melalui pertemuan kencan buta Sagot Fate ini untuk melihat apa yang terjadi. Ya, sudah lama sekali sejak Lan Xuanyu tidak melihatnya. Prestasi di kelas mereka sangat erat hubungannya dengan dia. Tidak ada yang bisa meremehkannya. Namun, dia dan kelas mereka memiliki sejarah yang panjang. Gadis yang namanya diubah menjadi Bai Xiuxiu ini sepertinya sudah bersama sejak lama. Diperkirakan datang ke pertemuan kencan buta juga hanya formalitas. Petik 2. Aku tidak tahu. Itu benar. Masih ada lagi. Jangan menganggapnya terlalu serius. Meskipun kamu belum menjadi 7 monster, dalam hatiku, kamu adalah yang terbaik. Sun Wei menekan dengan kuat dan berpelukan suaminya sendiri. Ada senyum pahit di wajah Zheng Longjiang. Sejujurnya, saya tidak memasukkan hal-hal umum ke dalam hati saya. Dalam hati saya, hanya Anda yang paling penting. Tetapi tanggung jawab dan kemuliaan 7 setan Shrek sangat penting dalam sejarah apapun. Bagi Lakers, sulit untuk menyerah, terutama ketika saya memiliki kualifikasi itu. Jika saya melewatkan yang ini, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jadi saya benar-benar tertekan selama beberapa hari. Sekarang pada dasarnya tenang, bukan untuk mengatakan akankah generasi baru Shrek Seven Devils diumumkan pada pertemuan kencan buta ini. Saya juga ingin tahu siapa yang bisa memenangkan kehormatan ini. Petik 2. Iya, aku juga ingin tahu. Aku tidak percaya ada begitu banyak orang di halaman dalam yang bisa lebih baik darimu. Kabar bahwa generasi baru Shrek Seven Monsters akan diumumkan sudah lama menyebar seperti api. Di antara murid-murid di halaman dalam, seperti Zheng Longjiang, ada banyak yang ingin melihat siapa generasi baru yang aneh. Bagi mereka, ini adalah rintangan yang tidak bisa mereka lewati dalam hati, mereka harus menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan diyakinkan. Kota Langit Abadi, setiap orang harus siap secara psikologis. Lan Xuanyu memandangi partner di depannya, dan yang dia lihat dari wajah partner itu hanyalah kegembiraan. Saat dia memberitahu semua orang tentang keputusan perguruan tinggi, reaksi pertama semua orang adalah kelesuan, dan di saat berikutnya, mereka sudah bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. The Shrek Seven Devils, mereka adalah generasi baru dari Shrek Seven Devils. Ketujuh tidak dipisahkan, tidak ada keraguan dalam hati mereka bahwa Lan Xuanyu dapat menjadi salah satu dari 7 monster Shrek. Kontribusi Lan Xuanyu untuk Akademi dan Federasi dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menandinginya dalam 100 tahun terakhir. Belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi petarung surga level 8 yang begitu muda. Jika Anda terus memberikan kontribusi seperti itu, bahkan jika Anda menjadi petarung langit tingkat 9 di masa depan, itu tidak masalah. Jika cukup banyak pahala yang telah dikumpulkan, Federasi tidak dapat menekannya karena usianya. Tapi bagaimana dengan mereka? Dalam hati mereka, nyatanya, mereka selalu merasa berhutang pada Lan Xuanyu.
Sumber daya dimenangkan oleh Lan Xuanyu, dan tugas tersebut diselesaikan oleh Lan Xuanyu. Dia bertanggung jawab atas hampir sebagian besar bahaya. Oleh karena itu, bahkan dalam tim kecil mereka, semua orang berhutang padanya. Tanpa Lan Xuanyu, mereka tidak akan pernah tumbuh begitu cepat. Kali ini karena Lan Xuanyu mereka memenuhi syarat untuk menjadi generasi baru 7 Iblis Shrek. Dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan banyak senior di halaman dalam, bisakah mereka lebih unggul? Dalam hal pahala, sebagian besar pahala mereka terkait dengan Lan Xuanyu. Hanya saja setiap kali Lan Xuanyu melaporkan pujiannya ke atas, Lan Xuanyu melaporkannya sebagai sebuah tim. Setiap orang mengambil keuntungan, dan Lan Xuanyu membayar paling banyak. Ini membuat mereka merasakan stamina di hati mereka. Xuanyu, aku punya ide. Tang Yuge tiba-tiba berkata. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kamu mengatakannya. Tang Yuge menarik napas dalam-dalam, 7 monster Shrek benar-benar merupakan kemuliaan tertinggi bagi kami dan hal terpenting dalam hidup kami. Mampu menjadi 7 monster dapat dikatakan bertanggung jawab atas 90% alasan Anda. Pengumuman pertemuan Kencan Buta Sagot Fate, menurut saya pasti akan banyak dipertanyakan. Lagi pula, kami hanyalah mahasiswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam. Di depan begitu banyak senior, kami diposisikan sebagai Shrek Seven Devils. Mereka pasti akan mereka tidak yakin. Mereka pasti akan menantang kita. Petik 2. Kali ini, perguruan tinggi memutuskan untuk mengizinkan kita berpartisipasi dalam konferensi Kencan Buta Sagot. Menurut saya, bukan hanya kita yang berpartisipasi dalam acara besar ini. Lebih penting lagi, kita harus menunjukkan diri kita di depan para guru dan siswa di halaman dalam. Biarkan semua orang mengenalinya. Setidaknya jika kita mengenali kekuatan kita, kita benar-benar bisa menjadi 7 monster. Oleh karena itu, jika seseorang menantang Anda kali ini, mohon jangan bergerak. Mari kita lakukan. Percayalah pada kami. Petik 2. Tang Yuge mengatakannya dengan sangat serius, dan ada cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya.